Kalau Allah takdirkan saya jadi, nggak jadi ini. Dan teman-teman saya ya maksimum danding. Bukan ngecilin danding, tapi kira-kira ya perjalanan hidup lah. Apakah dia itu enak? Apakah dia itu senang? Tidak. Kebuang dari kepulauan Babel. Kebuang dari kepulauan Bangka Belitung, nyangsang di Banten, menjadi office boy, pesuruh, kemudian menjadi marketing triplek, seng, dan lain-lain dari toko material selama 6 tahun. Dia punya pacar namanya Melati. Sampai si Melati ini bingung. Dulu kan belum ada WA, belum ada apa. Ini serius dia nih orang, nggak bisa dikontak lagi bertahun-tahun. Dari Banten keliling kemana-mana, dan takdir Allah membawa dia menjadi wakil bupati Bangka Tengah. Dari situ naik, sekarang gubernur Bangka Belitung. Omongan nggak suruh. Profesor Renal Kasali juga begitu. Kelas 4 nggak naik, kelas 5 nggak naik loh. Guru besar UI juga. Beliau guru besar UI, Prof. Renal guru besar UI, sama. Tapi omongannya bagus. Pas di bawah itu omongannya nggak ikut di bawah. Tetap. Pasti ada ujian, ngomongnya tinggi gede. Ntar saya mau ke Jepang. Dari mulai teman SD tahu mau ke Jepang, teman SMP tahu mau ke Jepang, teman SMA tahu dia mau ke Jepang. Dan dia ini anak prestatif, dari mulai SD selalu ranking 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 dari belakang. Dari bawah. Orang bilang dia tidak berhak atas mimpinya. Dia tidak berhak bermimpi ke Jepang karena dia orang bodoh, orang miskin. Tapi di situ hebatnya kekuatan omongan. Gak peduli yang gitu-gitu. Gak ada urusan. Buktinya apa? Sahabat saya yang satu ini yang selalu ngomong Jepang. Alhamdulillah begitu lulus jadi security di perusahaan Jepang. Percis seperti kalian. Kalian bukan temennya aja ketawa. Apalagi temennya pasti ngetawain. Iya. Betul kan? Kalian aja bukan temennya ketawa. Ini temennya. Kacung orang Jepang. Apalagi temennya. Ngetawain. Temennya pada ngetawain. Lo sih ngomongnya Jepang melulu. Akhirnya jadi kacung Jepang. Tapi dia anehnya gembira. Dia ngelihat orang Jepang tuh gembira. Karena dia emang pengen ke Jepang. Dan rahasia Allah, Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah, turunan-turunan dari kiai yang terhormat yang lagi mulia, keluarga besar Al-Mu'awanah, rahasia Allah. Bisa-bisanya perusahaan Jepang ini bangkrut, tutup, lalu pindah kembali ke Jepang dengan membawa orang-orang kecil, beberapa orang, diantaranya si Sapang. Nyampe dia ke Jepang gara-gara omongan izin Allah. Lah sampai di Jepang otaknya pinternya ya. Sampai di Jepang otaknya jadi benar. Biasanya kalau ngapal meleset ke belakang, Dan bisa kuliah lagi di Jepang, ngambil ilmu akuntansi dan menjadi panitia keberangkatan saya ke 7 kota di Jepang. Ketua pengajian mahasiswa antar kampus. Jadi saya jalan dari mulai Tokyo sampai Hokkaido, di antara kemudian panitianya beliau. Di kereta api cepat Shinkansen diceritain. Betul omongan. Saya nggak peduli. Pokoknya Jepang nggak main. Makanya saya emang nggak daftar di mana-mana. Nggak daftar. Kenapa? Gak tahu dah. Nggak bakal diterima. Sadar diri ya. Sadar diri, makanya saya daftarnya jadi security. Kenapa? Karena pas jadi security di perusahaan Jepang, yang dites bukan otak saya, kata dia, tapi yang dites kaki saya. Nah, kaki saya dilawan. Mana yang punya otak sini lawan kaki saya? Gue tendang mati dia. Bener lu.
Otak lawan kaki Kok kaki yang dites? Iya, saya disuruh puter lapangan selama 8 putaran. Digandolin berat 8 kilo atau 4 kilo kanan kiri. Siapa yang tumbang gak diterima, yang nyampe itu yang diterima. Saya nyampe dan enggak ngos-ngosan. Saya nggak tahu kalau yang dites itu otak saya nggak diterima. Tapi karena omongannya, ada sahabat saya juga, Kiai Hamzah. Beliau ini guru honorer, bukan pegawai Kemenang. Dan ustadz juga bukan ustadz panggung, bukan ustadz lah hitungannya malah. Ngukurnya dari mana? Ngukurnya begini. Kalau tahlilan dia amin. Nah, berarti kan kalau amin bukannya megang nih. Iya. Bukan imam. Tiba-tiba dengar nih kajian seperti ini, setiap orang bisa ngucap apa aja, setiap orang bisa ngomong apa aja, karena ada Allah yang Maha mendengar dan mewujudkan. Dia berdoa pengen jadi gubernur. Jangan orang lain, istri dan keluarga juga bingung dari mana jalannya. Abang jadi gubernur di mana jalannya? Iya. Tapi kata dia, tuh dengerin Ustaz Yusuf. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah udah bilang kun, tapi kan semuanya pasti proses. Ya mulai aja dulu dari ngomong, ntar berproses. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. 2 tahun loh dia jatuhin omongan jadi gubernur Bengkulu. No matter what, no matter how, jatuhin omong. Kalian nanti jangan ngelihat orang tua, jangan ngelihat nanti benda, harta, duit, jangan ngelihat itu semua. Lihatlah Allah. Pokoknya aku mau ke Madinah, aku mau ke Tunisia, aku mau ke Maroko, aku mau ke Jordan, aku mau ke Australia, aku mau ke Inggris Raya, Skotlandia, Irlandia dan Inggris. Aku mau ke Eropa. Aku nggak mau kuliah di tanah air. Aku mau kuliah di luar. Terus kalian bukan siapa-siapa pondok, nggak ada urusan. Yang penting kalian deketin Allah betul dan berjuang semampunya. Ya kan ada orang-orang yang udah berjuang ya emang begitu. No matter how, no matter what. Nih sahabat saya Hamzah. 2 tahun dia jatuhin omongan, terus dia beli lewat sholat malam, dia beli lewat sholat duha, dia tancap gas sholat berjamaah. Nah ini kan udah pakaian santri, tinggal doanya kan? Ya tinggal doanya aja. Tiba satu masa, Bunda Sri, Bunda Windu, Kiai Rohimi, dan rombongan PPPA Darul Quran, nanti dibantu ya buat pembangunan. Seberapanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ketika ucapan itu diucapkan, dekatin Allah. Ternyata sahabat saya ini ngayur gitu jalan, akhirnya ikut rombongan tahlil di rumah Gubernur Bengkulu. Jadi dia jatuhin omongan, ternyata nyampe lah dia di rumahnya Gubernur Bengkulu, tahlil malam Jumat. Dia pemimpin tahlil, bukan, izin Allah nih cerita. Dia bukan pemimpin tahlil, dia anak buah jamaah biasa. Duduknya pun tidak dekat gubernur. Tapi ada satu masa di mana kosong yang memimpin tahlil. Yang memimpin tahlil kosong. Gubernurnya nanya, siapa nih yang bisa memimpin tahlil? Maju nih sahabat saya bisa. Maju dia tuh jadi mimpin tahlil dan dicintai sama gubernur. Si gubernur bilang, pokoknya mulai Jumat besok kamu aja yang jadi pemimpin tahlil. Dan itu hanya beberapa bulan menjelang pilkada kedua. Luar biasa.
Pas pilkada yang kedua, si gubernur asli ini incumbent pasangan sama siapa aja jadi, sama sendal juga jadi. Karena itu dia nggak peduli pasangan sama yang keren, nggak, pasangan sama punya duit, nggak. Si gubernur diperintah sama Allah, kamu ambil Ustadz Hamzah ini sebagai wakil. Ditanya, Ustadz mau ya mewakili saya, jadi wakil saya besok di pilkada besok nih yang periode kedua, mau. Biaya untuk ngurusin surat-surat di KPUD 400.000. Itu pun dipinjemin sama tetangga kanan kiri. Dan Ustadz saya ini, sahabat saya cerita, aku ketika kampanye dapat duit, nggak keluar duit. Aku ketika kampanye lupa gubernurnya, kalau aku itu wakilnya dia. Jadi setiap kampanye aku yang disuruh ceramah. Terus pulang dia aku dikasih amplop. Lupa dia lu aku wakilnya. Jadi selama berapa bulan kampanye duitku banyak kan. Banyak. Nggak jadi aja juga duitku udah banyak. Tahu nggak saudara-saudara semua yang dirahmati Allah? Jadilah gubernur dan wakil gubernur. Siapa wakil gubernurnya? Orang yang percaya Allah menjadikan apa yang dia ucapkan. Dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, tentu kita tidak mensyukuri musibah yang dialami oleh seseorang. Insya Allah pasti ada hikmahnya. Dan insya Allah juga jadi kebaikan seperti yang Kiai sampaikan tadi. Kesadisan beliau rahmah sebenarnya buat saya, bukan kesadis. Jadi dilihat seperti sadis Allah itu, tapi itulah rahmah. Kayak dokter lah. Kenapa sih kalau kita percaya, kok kita biarkan dia ngebedah kita, guntang-gunting, potong sini, potong situ, belah sana, belah sini. Tapi kan kita percaya, emang harus begitu. Kalau nggak begitu kita nggak bisa diambil barang-barang yang jelek di badan kita. Nah begitu jadi kepilih, nggak lama gubernurnya dicopot dari partai ini. Kenapa? Karena indikasi kasus korupsi. Lalu kemudian 2 minggu berikutnya diambil oleh KPK. Dan siapa yang jadi gubernur? Hamzah. Ustadz Hamzah. Karena itu begitu dia berdiri di kursi gubernur, dia undang saya. Yusuf, saya pengen cerita. Nanti kemarin, aneh dulu pengen ngundang, tapi aneh bilang, entar ngundangnya. Kalau aku sudah jadi gubernur, sekarang aku jadi gubernur. Dia cerita, lah. Ayo adik-adik, ayo anak-anak, no matter how. Kalau kalian belum punya tuh kertas impian, tulis di kertas impian. Apa yang kalian mau, tulis di sini. Siapa yang pengen jadi dokter? Ada yang pengen jadi dokter di sini? Ada? Banyak? Banyak. Siapa? Coba, mana yang pengen jadi dokter? Masya Allah. Masya Allah, ada 2. Mana lagi? Mana lagi? Laki-laki mana? Dukun beranak? Apa? Laki-laki. Adinda, Ananda yang pengen jadi dokter, mulai sekarang ngomongnya jangan jadi dokter. Pengen punya rumah sakit. Kenapa sih kamu kuliah di fakultas kedokteran? Oh pengen jadi dokter? Bukan sekedar pengen jadi dokter, tapi saya pengen punya rumah sakit. Punya rumah sakit. Sebaik-baiknya adalah memang dokter supaya menjiwai, menyatu. Siapa yang jadi polisi? Rubah kalimatnya jadi Kapolri. Apa cita-cita kamu nak? Pengen jadi polisi? Alah, kecilan gitu. Bahwa kita daftar nanti secapa lah, akmil lah, sekolah perwira, sekolah polisi lah. Iya. Tapi akpol, tapi kalimat pertamanya kalian, Anda, saya pengen jadi Kapolri. Ada yang pengen jadi tentara? Ada? Ada? Jadi tentara? Nah kalimatnya gimana? Saya pengen jadi Panglima. Panglima TN. Panglima TN. Asik gak? Insyaallah ini yang bisa saya sampaikan. Tentang Sulaiman Spirit ada di dalam surah Shad di antaranya. Sebagai keberkahan majelis, mari kita baca bersama-sama. Dengerin, ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك Antal Wahhab. Nabi Sulaiman ya kayak saya sama Kiai Sukarja, periodenya sama lah. Ada masa-masa seperti itu. Nabi Sulaiman ada masa dia bukan putra Daud lagi, yang dikenal selama ini sebagai apa? Putra raja, mewarisi kerajaan, memiliki pasukan banyak, harta juga luar biasa. Kudanya aja as-safinatul jihad, 1000 kuda yang bisa ngerem mendadak dan bisa lompat bagaikan terbang. As-safinatul jihad 1000. Kalau sekarang Ferrari, Lamborghini, Ustadz udah punya tuh dari 2008. Ferrari, Lamborghini, Mustang dari 2008. Bukan satu lah, satu merek, 2. Iya, Ustadz taruh di lemari. Meremot. Ada satu masa walaqad fatanna Sulaiman, diuji Sulaiman oleh Allah, dicabut kerajaannya, dicabut kehormatannya, kemuliaannya, kekuatan, bahkan wa alqaina ala kursi jasad. Bahkan menurut sebagian fasir Nabi Sulaiman lumpuh. Tapi hebatnya Nabi Sulaiman doanya menggelegar. Doanya gimana? Rabbighfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, kira-kira begini, ampuni aku. Siap, salah. Dah, salah, ampuni aku. Makanya kata Allah, summa ana, dia kembali dulu. Kemudian dia bilang, ampuni aku ya Allah. Habis itu apa? Aku enggak minta kerajaan Daud yang engkau ambil. Aku enggak minta kerajaan bapakku balik lagi. Sudah engkau ambil, sudah, jangan dikembalikan. Aku enggak mau kerajaan Daud bapakku. Aku minta kerajaan yang baru. Bahkan kerajaan yang diminta oleh Nabi Sulaiman, mulka, empire. Ini bukan Sunda Empire ya. Diperjelas oleh Nabi Sulaiman, nggak ada yang punya selain aku yang seperti kerajaan yang kuminta, sepeninggal diri. Itu mintanya hebat ya. Canggih. Top itu permintaan. Dilalanya dengan izin Allah, di penjara saya belajar gini-gini. Liatin Quran, tulis-tulis, liatin Quran, tulis-tulis, liatin Quran, tulis-tulis, ngapalin dan lain sebagainya. Dan rasanya, insya Allah mudah-mudahan ini jadi hikmah. Rasanya saya memakai pertama kali Sulaiman Spirit itu habis akan biaya. Insya Allah. Iya. Jadi habis beliau ngomong itu pintunya di luar. Saya yang nganter apa kamu keluar sendiri? Aduh, macam juga yang ngomong. Iya. Ya, minta dibantu malah sudah terkonfirmasi selesai. Beliau bilang saya tuh ada teganya, tapi kok bisa nggak tega saat itu? Maksudnya bisa nggak muncul itu. Ya, tapi itulah.
Oh, di depan pintu beliau saya nangis. Nangis gerung-gerung. Ini gimana ngomongnya ke orang tua? Nah, di depan pintu di bawah pohon asem apa itu saya ingat Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman. Jadi saya lagi berdoa nih, ya Allah, ini Yayan kok nggak nerima. Tolong ya Allah, kapan-kapan bisa kuliah lagi di Yayan itu. Tapi abis itu masuk nih, zoom. Walaqad fatanna Sulaiman wa alqayna ala kursiyyihi jasada thumma anab. Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Lagi berdoa minta Yayan buka, minta Yayan nerima. Masuk ayat itu, song, itu izin Allah. Saya nangis. Saya bilang ganti. Itu asli tuh, lagi begini tangan. Ganti, jangan itu yang dicatat. Ganti, ralat. Ya Allah, kasih saya kampus sendiri. Kapan aja saya sudah bisa. Enak punya sendiri. Terserah aja lah. Ya Allah, kasih saya universitas sendiri, institut sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pakai bismillahnya Sulaiman. Ala ta'lu alayya wa tuni muslimin. Yayan, nanti lo yang ngundang gue. Iya, saya ngomong itu. Dah, saya pulang nyengir gitu. Naik Kuantas Bima 102. Ketawa gitu, ngebayangin. Nanti ada Universitas Yusuf Mansur, Institut Agama Islam Yusuf Mansur. Saya ngebayangin nanti kayak gimana ya, jendela kayak gimana, pintu kayak gimana, bangunannya kayak warna kayak apa. Pokoknya selama nyampe ke rumah, saya tidak ingat kalau diusir oleh beliau, tidak diingat dideo oleh Yayan, tidak. Yang saya ingat adalah ke depan. Nggak cerita. Begitu sampai rumah ditanya sama ibu saya, ibu kandung saya, gimana? Diterima? Malas. Jawabnya malas. Udahlah Bu, bismillah doain. Saya sungkem sama beliau, doain nanti ibu meresmikan sendiri kampus Yusuf Mansur. Ibu ngomong, maksudnya apa sih? Ya nggak tahu lah, aku mau tidur dulu gitu. 2099 kejadiannya kan? 2000, 2001, 2002, 2003 berdiri kampus untuk yang pertama kali. Saat itu saya udah berumah tangga sama istri saya, tapi rumah masih tanah, masih getek bambu, atas tidak eternit. 2003 saya pemilik kampus Temik Cipta Karya. Sampai lupa sekarang banyak kampusnya saya. Ya banyak. Iya benar, banyak. Kita ngakuisisi kampus-kampus di berbagai kota di daerah. Yang kita pegangin aja udah 3 sekarang. Ada Universitas Mahakarya Asia 19 prodi, ada kemudian Institut Darul Quran 6 prodi, ada STEMIK antar bangsa 2. Itu yang kita pegang. Yang saya masuk itu udah nggak keruan dah, jumlahnya udah nggak tahu berapa. Di bawah Dirjen Dikti, pasukan mana ke rumah itu? Di bawah Dirjen Dikti siapa dah? Yang ke rumah? Pak Yudi 2003an ke rumah saya. Loh, Pak Yusuf orang miskin ya? Gitu. Memang orang miskin nggak boleh punya kampus. Kok aneh ya? Kata dia. Pak Yusuf ini nggak pernah lulus S1, nggak pernah jadi dosen, nggak pernah jadi dekan. Punya kampus, dan Anda miskin. Iya, saya 2005 baru punya toilet. Bener loh, saya nikah sama istri saya 1959. 6 tahun kemudian saya baru punya toilet. Selama itu saya, berarti kan kalau 2005 duluan bikin kampus 2003. Unbelievable kan? Gak masuk akal gitu. Selama itu saya buang airnya gimana? Di jamban. Empang, pakai pelepah kelapa itu jeder. Terus saya jongkok di situ. Waktu tahun 99 tuh indah. Pertama kali saya
buang air pas nikah. Dek mana ya toiletnya? Nggak ada. Kalau toilet mana? Ke empang. Loh, ke empang. Udah saya ke empang. Pakai kain empang begitu saya jongkok ikan pada datang. Mikir ikan ngapain? Oh rupanya dia nungguin anak-anakku nungguin. Terus saya iseng, saya bilang sama ikan, enggak, gua nggak bakal putusin. Saya gantung aja udah. Goyang. Asik. Kacau. Akhirnya ikan bubar. Lama banget katanya bubar. Nah, kemudian jatuh tuh, plung gitu kan. Besoknya muncul dari Publika tulisan judulnya plung. Semangat keikhlasan. Makin banyak yang dikeluarin, makin lega. Iya. Lu Ustadz, buang airnya, masya Allah, open sky. Iya. Nah, ditiru sama orang Bali kan? Iya. Orang Bali tuh begitu. Toiletnya ngeliat bulan. Padahal emang miskin. Alhamdulillah. Oke, anak-anakku, mana impianmu? Udah ditulis tuh sama pesantren. Ke pondok apa yang kau cari? Nanti tulis lagi satu mana gitu. Apa impian? Harus punya. Jangan begitu. Kumahan kayak wae lah. Kumahan kayak gimana? Mesti ngomong atuh. Jadi apa? Mau kemana? Bisanya apa? Mau jadi siapa? Lebihnya kayak apa? Insya Allah. Ditunggu deh ya. Mudah-mudahan nanti Ayah Yusuf bareng Kiai Asep ke Inggris yang jemput santri Al-Mu'awana. Amin. Ngapain kamu di sini? Supir taksi Pak Ustadz. Oh supir taksi? Iya Pak Ustadz lupa ya. Ini kan Sabtu Minggu. Biasanya kalau Sabtu Minggu Pak Ustadz nyupir. Jadi sopir taksi Uber. Terus kamu di sini ngapain? CS2 Pak Ustadz. Allah. Pak Ustadz berkenan mampir ke restoran saya. Di Inggris. Iya, kan kata Pak Ustadz gitu. Omongan mesti tinggi. Saya dari kecil makan kunci Inggris Pak. Pak Ustadz mampir lah, ini restoran saya Pak Ustadz. Pak Ustadz, mau tau rasanya kenapa saya punya ini Pak Ustadz? Mau? Ketika di Al-Mu'awana kami dilatih sholat malam ngejar dia, sholat duha ngejar dia. Sepulangnya antum pokoknya anak Mu'awana ngomongnya apa impianmu, kami satu-satu pada punya Pak Ustadz. Ada yang punya di sini, di sono, di sini, di sana. Amin. Insyaallah. Nih siapa yang ini? Ya kamu nih, siapa namanya? Haikal. Haikal, mau jadi apa kamu Al? Haikal, jadi apa? Udah punya jawaban belum? Belum. Pegang omongan Ustaz. Haikal nanti jadi tukang sate. Oke? Sate Haikal.